Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Dilihat dari wajahnya kelihatan kalau kalian bahagia. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Johan. Kenapa Johan? Apa? Tidak ada keterangan ya. Coba kita cari yang dekat dengan Johan. Terus yang kedua siapa? Dila. Dila kenapa? Sakit. Oh ya sakit. Yang penting jangan sakit hati ya. Biar nanti kita doakan semoga Dila sembuh dan yang tidak masuk besok masuk biar bisa berbahagia kayak kalian. Anak-anak, hari ini Bu Vika sama kayak kalian lagi berbahagia. Jadi tandanya apa? Berarti kalian siap menerima pelajaran hari ini. Nah, minggu kemarin Bu Vika sudah sekilas memberikan tentang 7 jurus BK hebat. Yang pertama apa? Kenali potensi. Kenali potensi. Yang kedua? Kelola emosi. Kelola emosi. Terus yang ketiga? Tumbuhkan resiliensi. Tumbuhkan resiliensi. Bagus. Keempat? Jaga konsistensi. Jaga konsistensi. Keren. 5? Jalin koneksi. Jalin koneksi. Setelah 5 berapa? 6. Pintar. Setelah 5 jelas 6 ya. Yang keenam apa? Bangun kolaborasi. Bangun kolaborasi. Yang ketujuh? Menanamasi. Ya, nah hari ini yang pertama kita akan belajar tentang ini nak. Kenali potensi. Nah sebelumnya kita bertanya. Sekarang kalian sudah kelas 9. Tentu sudah mempunyai gambaran tentang kalian pengen melanjutkan kemana, atau mungkin bahkan sudah ada yang punya, Bu saya sudah punya cita-cita. Nah sekarang Bu Vika tanya ke Dito, nanti mau melanjutkan ke SMA atau SMK? SMK, bagus. Nah sekarang ke Hera. Hera, kamu nanti rencananya lanjut kemana? SMA. Nah di sini paling tidak karena kalian sudah mempunyai keinginan atau cita-cita. Kemarin waktu kelas atau bulan kemarin ya, Bu Vika sudah bertanya ke kalian tentang cita-citanya. Keren-keren. Ada yang pengen jadi kayak Bu Vika, pengen jadi guru. Ada yang pengen jadi pengusaha. Ada yang pengen jadi polisi, pengacara. Nah semuanya pasti kan berdoa semoga terwujud. Tetapi semuanya harus tahu apa itu, kalian harus mengenal tentang potensi kalian, tentang bakat dan minat kalian, tentang gaya belajar ya. Jadi biar kalian nggak bingung lagi. Karena kemarin ada yang curhat katanya, Bu saya kok nggak tahu saya itu bakatnya apa, saya nggak bisa apa-apa. Nah setiap anak pasti mempunyai bakat, mempunyai potensi, mempunyai gaya belajar yang berbeda. Seperti ibaratnya seperti ini. Kalian pernah pasti tahu ikan? Tahu ya? Terus tahu burung? Tahu. Kalau burung jelas dia pintar terbang. Kalau ikan pintar apa? Berenang. Coba apa yang terjadi jika kalian membayangkan burung disuruh hidup di dalam air, disuruh berenang, mati dia kan? Atau ikan disuruh terbang. Ada Bu ikan Indosiar, tapi kan cuma berapa meter, ya kan? Itu artinya bahwa setiap anak itu punya kemampuan yang berbeda, ya. Nah, hari ini kalian saatnya yang kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Ada sponsor. Nah, Bu Vika punya asesmen sederhana tentang mengenali gaya belajar kalian. Nanti saya bagi satu-satu, silakan dibaca. Kalau di sini sudah ada keterangannya. Cirinya gaya belajar apa? Oh ya, jadi nanti kalian tinggal mencecah saja, ya. Saya, oke, sekarang saya bagi, silakan dibaca.
Silakan dibaca dulu. Oke, sudah menerima semua? Sekarang silahkan keluarkan pulpen kalian, ya. Silahkan keluarkan pulpen kalian. Kalian lingkari, ya. Kira-kira dari ciri-ciri gaya belajar itu yang sesuai dengan kalian itu yang mana? Ya, di situ kan ada kinestetik, visual, dan auditori. Ya, silakan dilingkari, dikerjakan. Silakan ya. Oke. Berapa menit kira-kira? 10? Oke. Ayo sekarang dilingkari, silakan. Iya, yang dilingkari yang ini nah dibaca dulu terus kamu lingkari. Kira-kira kamu yang mana? Misalnya ini lebih mudah menerima, mengingat informasi. Oh ini sesuai saya Bu, atau nggak sesuai ya nggak usah dilingkari. Maksudnya seperti itu, ya. Jadi kamu pilih salah satu, misalnya ini, kamu ini saya senang membaca dan mencatat ya dilingkari. Tapi kalau nggak suka ya nggak usah dilingkari. Misalnya, oh ini bukan nggak saya banget dilingkari. Seperti itu ya. Jadi ini nak ya, kamu bisa memilih. Di sini kan ada keterangannya. Nah, ini misalnya keterangan lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Kalau ini, iya Bu, itu saya itu lebih suka mendapat informasi secara lisan. Dilingkari yang ini. Tapi kalau enggak, berarti enggak usah. Seperti itu ya. Langsung dilingkari. Yang lain, ayo mulai dilingkari nak. Ya, mulai dilingkari. Mulai dilingkari ya. Jadi kamu pilih, boleh dilingkari ini. Misalnya ini, senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengar guru. Nek kamu oh ya ini saya Bu, saya itu senang kalau ada informasi. Dilingkari, tapi kalau enggak Bu, saya itu lebih suka lihat video. Atau saya lebih suka disuruh praktek Bu, ya nggak usah dilingkari. Jadi dipilih ya. Ini siapa tadi? Sudah? Sudah? Belum. Oke. Misalnya 1 menit lagi cukup? Oke, 1 menit lagi. Dilingkari. Boleh berdiskusi dengan temannya, ya. Selo hatinya yang bagus, yang rapi, ya. Sudah selesai? Sudah. Nah sekarang kita menginjak ke aktivitas yang kedua. Kan kemarin kita memakai metode ini ASA, ya kan? Nah tadi sekalian sudah beraktivitas. Sekarang kita refleksi. Ya, sudah refleksi. Nah, dari yang sudah lembar yang sudah kalian terima, yang seperti ini, untuk pertanyaan pertama, kira-kira gaya belajar apa yang kamu kenali dari asesmen ini? Untuk yang pertama, ya kira-kira gaya belajar apa? Oh iya, silakan Yanti. Gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik, bagus. Berarti ada gaya belajar kinestetik ya.
Ada lagi? Saya Bu. Oke, Ria. Gaya belajar visual. Visual, keren. Oke, ada lagi? Saya Norma, ya? gaya belajar audio. Oke, ya. Nah, dari penjelasan teman kalian, paham ya? Ternyata gaya belajar itu ada 3. Kinestetik, visual, dan auditory. Ya. Nah, nanti kenapa toh diperlukan gaya belajar itu? Kalian mengetahui kemarin kan waktu kelas 7 kalian langsung ada tes psikologi tentang gaya belajar ya. Tujuannya biar kayak tadi, misalnya kalian tipenya ikan yang pintar berenang, nggak mungkin saya suruh untuk terbang, ya kan? Misalnya saya tipenya itu seperti burung Bu, saya pintar terbang, nggak mungkin kalian saya suruh menyelam di dasar ini berenang, ya. Jadi tujuannya apa? Biar kamu mengetahui potensi kalian. Oh, kalau saya kinestetik seperti ini, visual seperti ini. Nah, kira-kira dari gaya belajar yang visual. Oke, Nak. Sekarang kita menginjak ke pertanyaan kedua, ya. Nah, karena kamu sudah belajar atau dari asesmen sederhana ini, ya kan? Sudah mengetahui asesmen sederhana ini. Untuk pertanyaan yang kedua, kira-kira bagaimana hasil asesmen itu membantu kamu dalam mengenali gaya belajar kamu? Mungkin awalnya kamu belum tahu, iya kan? Saya ini gaya belajarnya apa ya? Kan belum tahu. Apakah saya kinestetik, visual, atau auditory? Nah, sekarang pertanyaannya saya ulangi, bagaimana hasil asesmen itu dari yang sudah kamu kerjakan ini membantu kamu dalam mengenali gaya belajarnya? Oke? Oke, Iva, silakan. Gaya belajar kinestetik karena saya mudah mengingat informasi juga dengan cara bergerak. Oke, terima kasih. Di sini Iva jadi tahu Iva adalah gaya belajarnya kinestetik karena apa tadi Iva? Sebut lagi. Mudah mengingat informasi juga dengan cara bergerak. Oke, karena Iva lebih mudah mengingat informasi dari cara pergerakannya. Bagus. Dari sini kan Iva tahu. Saya Bufika harapkan yang lain juga jadi memahami dari gaya belajar. Yang lain mungkin Saya Bu. Sabila. Saya jadi tahu gaya belajar saya visual karena saya mudah diterapkan juga berupa gambar, video, atau ilustrasi Bu. Oke, di sini tadi Iva sudah kinestetik, ternyata Sabila adalah gaya belajar apa? Visual. Visual. Karena apa Sabila? Karena saya mudah diterapkan juga berupa gambar, video, atau ilustrasi. Nah, karena Sabila ternyata lebih mudah menerima pelajaran jika pelajaran itu berupa gambar atau ilustrasi. Terus untuk yang terakhir gaya belajar apa? Nak? Saya, Bu. Oke, Iza. Menurut saya lebih mudah memahami gaya belajar auditory. Karena menurut saya lebih mudah memahami melalui lagu ataupun percakapan antara 2 orang. Oke, ternyata Iza auditory. Jadi biasanya Iza kalau belajar pakai lagu ya, memutar lagu gitu. Iya, Bu. Oke, jadi mendengarkan. Jadi lebih paham kalau dia diterapkan dari mendengar. Kalau kinestetik biasanya berupa gerakan atau praktek. Biasanya dia lebih cocok ke SMK. Kalau visual berarti dia melihat. Ya, Nak ya. Nah, dari sini ada pertanyaan? Tidak. Oke. Oke, anak-anak. Tadi kalian sudah praktek atau melakukan asesmen tentang gaya belajar dengan lembaran yang sudah Bufika berikan tadi. Yang seperti ini, kalian juga sudah tahu tentang gaya belajar kalian walaupun secara sederhana seperti ini, ya. Nah, di sini sebetulnya tujuannya apa toh? Biar kalian, kenapa kok kalian harus tahu tentang mengenali potensi kalian, mengenali gaya belajar kalian, mengetahui bakat dan minat kalian. Jadi tujuannya adalah kenapa dengan gaya belajar kalian tahu gaya belajar. Yang pertama tentu kalian bisa mengembangkan potensi yang kalian punyai. Ingat, setiap anak itu berbeda potensinya. Iya kan? Ada yang pintar nyanyi tapi gak iso matematika. Anak yang pintar
potensi yang kalian punyai dengan mengetahui gaya belajar atau dengan mengetahui potensi yang kalian miliki. Selanjutnya, untuk mengembangkan rasa percaya diri kalian. Kayak tadi, misalnya kalian seekor burung, kalian akan mengagumi ikan. Ikan itu loh kok pintar berenang yo, keren. Aku kok gak bisa berenang. Aku lagi nyemplung langsung mendelep, bahkan mati. Nanti ikan juga seperti itu. Walah, gajah itu loh, kok dia wae. Hidungnya mancung sekali sampai panjang. Begitu juga gajah. Umpama aku burung, aku bisa terbang. Nah, biar kalian percaya diri, ingat, ibarat kalian gajah, ibarat kalian burung, ibarat kalian ikan, kan punya potensi atau punya kelebihan masing-masing, ya kan? Kamu gak bisa membandingkan kelebihannya burung dengan ikan, gak mungkin nyambung, ya. Kamu mungkin bisa melihat temenmu, bocahku, koncoku, kayak kok pinter matematika, aku jelas raiso, tapi ternyata kamu bisa nyanyi, ya kan? Yang pinter matematika juga gitu, disuruh nyanyi, baru ada nada saja langsung ganti botol, ya kan? Jadi itulah artinya bahwa kalian harus percaya diri bahwa kalian punya potensi masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Anak saya, Bu, kenapa sih saya pendek? Atau Bu, saya lebih tinggi dari teman-temanku? Ternyata beda mana ambil mangga kan? Iya kan? Jadi seperti itu. Terus selanjutnya, kenapa kalian harus mengenali potensi kalian? Kalian bisa menentukan arah belajar kalian atau kalian kira-kira melanjutkan ke jenjang pendidikan yang seperti apa? Kemarin Bu Vika lihat ada ibu saya itu pengen sekali menjadi insinyur. Saya pengen sekali membuat rumah dengan desain yang bagus. Iya, dari sini kalian tahu, oh saya suka sekali menggambar, suka sekali mendesain. Kalian nanti mungkin bisa, misalnya sekolahnya di IPA, di SMA, atau mungkin ke SMK. Nanti kuliahnya di teknik sipil atau arsitek, seperti itu. Ya, jadi kalian tidak mulai sekarang, mulai dipupuk. Bu, saya itu suka sekali karena lingkungan saya pertanian. Ingat, di lingkungan kita pertanian, saya pengen menjadi petani yang sukses. Nah, silakan dipupuk. Oh, ternyata kalian kinestetik, lebih suka merawat tanaman daripada disuruh misalnya menulis atau mengarang 5 lembar halaman, ya. Terus selanjutnya, untuk meningkatkan motivasi belajar, untuk menghilangkan stres juga atau kebosanan. Coba tadi yang menjawab gaya belajar kinestetik atau praktek, tentu kalian akan bosan jika setiap guru mapel itu menerangkan saja. Iya kan? Saya ngantuk, Bu. Tetapi yang gaya belajar visual atau auditori, apa yang terjadi ketika gurunya ngajak praktek terus ketika guru mapel karena ngajak praktek terus, kan akan merasa, Bu, saya berisik, Bu, saya nggak bisa belajar kalau suasana berisik. Padahal kinestetik cenderung ke gerak, iya kan? Jadi biar kalian coba, misalnya kalian semua guru setiap hari praktek terus, yang gaya belajar visual atau auditori, tentu dia akan stres. Atau mungkin kayak kemarin di kelas kalian ada yang laporan dari guru mapel, katanya tidak mengikuti pelajaran. Setelah saya tanya, ada bosan, Bu, setiap hari saya diterangkan disuruh membaca saja, saya bosan. Nah, itulah artinya bosan kan, tapi coba kalau ganti-ganti, iya kan? Tentu kalian akan lebih senang. Nah, sekarang yang terakhir kita ke aplikasi. Nah, dari proses asesmen yang dilakukan seperti ini ya, dari asesmen yang sudah dilakukan, bagaimana kamu memanfaatkan dari hasil asesmen itu? Maksudnya seperti ini, dari hasil asesmen ini apa sih? Apa itu hal positif yang kalian dapatkan? Mungkin ada yang bisa atau ada yang mau berpendapat? Untuk pertanyaan yang nomor 4. Ya, Bu. Ya, oke, Nusrin. Saya tahu kelebihan dan kekurangan saya. Iya, dari gaya belajar ini
dari asesmen yang sederhana sekali ya. Kita sederhana aja ya. Nujril tahu kelebihan dan kekurangannya. Oh ternyata Nujril tahu dia ternyata gaya belajarnya kinestetik. Oh ternyata dia suka praktek. Dia tidak suka mendengarkan. Dia tidak suka kalau hanya diterang suruh duduk manis mendengarkan. Ternyata Nujril tidak bisa. Begitu Nujril ya. Terus yang kedua, kira-kira siapa yang mau menjawab? Silakan angkat. Saya Bu, Oke Bima. saya suka otomotif, nanti saya akan melanjutkan ke SMK. Oke, nah dari sini ternyata kita tahu bahwa Bima suka sekali dengan otomotif. Yang penting mau coba kali kabel ya sepedamu. Jadi kinestetik ternyata jadi dari sini Bima tahu bahwa kedepannya dia akan masuk ke SMK karena dia suka sekali otomotif. Jadi ingat presiden kita, mantan presiden kita Pak B.J. Habibie, ya beliau bisa membuat pesawat. Jadi beliau adalah kinestetik, jadi suka sekali membuat pesawat dan lain, suka otomotif. Semoga tercapai Bima ya cita-citanya. Jadi itu nah ya. Nah dari sini kita mengetahui bahwa pentingnya mengetahui gaya belajar. Ya, untuk minggu depan kita akan belajar tentang resiliensi atau daya learning. Apa itu? Kita bahas minggu depan. Ya nak ya.